Kira-kira kerusakannya seperti apa? Maksudnya kerusakan yang bagaimana maksudnya? Ada yang roboh karena informasi yang beredar dari luar, ada yang roboh dan publik menyimpulkan itu karena pekerjaan yang tidak berkualitas atau pekerjaan asal jadi. Itu informasi yang beredar dari luar, makanya kami minta penjelasan dari pihak pelaksana. Artinya kami dari pelaksana, ini juga kita punya kepala tukang ada di sini, Om Basri. Jadi kita sudah melakukan pekerjaan ini berdasarkan apa yang tertera di gambar dan apa yang tertera di RAP. Jadi semua pekerjaan kita itu sudah ada standar semuanya dan di bawah pengawasan konsultan. Jadi itu yang kita kerjakan. Jadi soal insiden itu memang di luar dugaan kita bahwa itu akan terjadi, tapi memang patokan kita bahwa apa yang tertera di gambar di RAP itu kita buat. Jadi kurang lebih seperti itu. Soal peristiwanya itu ya, itu memang di luar dugaan kita. Apa benar penyebab kerusakan itu kemarin karena ada dalam RAP itu tidak ada tiang penyangga, maksudnya ada beberapa tiang penyangga? Kalau bicara soal itu, mungkin dari konsultan yang melakukan kajian soal itu dari kita, bahwa kita melakukan pekerjaan ini sudah berdasarkan apa yang tertera di gambar dan sesuai arahan dari konsultan. Ya, mungkin itu bisa berikan penjelasan juga terkait kerusakan itu kemarin, kira-kira tanggapan dari apa atau bagaimana pelaksana menanggapinya, apakah langsung perbaik? Memang kalau sudah kami lihat ini sudah diperbaiki, mungkin itu juga penting kita sampaikan ke publik, karena yang masih tidak dibahas diskusi publik sampai sekarang itu bahwa seolah-olah kerusakan itu kemarin belum diperbaiki. Kalau soal kerusakan di kemarin ya, itu kan peristiwanya pas hari Jumat, kurang lebih 2 minggu lalu, tanggal 7 Ya, tanggal 7 itu, hari Minggu. saat itu memang pas kita lakukan pembongkaran Pembongkaran apa? pembongkaran BGC. Jadi pas pembongkaran itu kurang lebih 1 menit setelah itu dia patah. Itu yang peristiwa itu terjadi. Setelah patah itu memang ada beberapa tindakan yang kita lakukan, ya langsung kita eksekusi untuk pemotongan beban itu. Dari beban itu kita kurangi satu persatu, kita bobok semua beton-betonnya sehingga beban itu jadi ringan kan. Dari itu yang kita buat kemarin, jadi kita bobok semua dulu puing-puing itu, jadi kan besinya itu ringan. Intinya sudah ada perbaikan. Sudah ada perbaikan itu. Jadi kita langsung eksekusi kemarin. Bukan berarti memang kita juga langsung kita laporkan ke konsultan. Lapor ke konsultan, dari konsultan langsung ke lokasi dan melakukan review ulang ini kan. Ya, sehingga solusi disampaikan juga oleh konsultan. Setelah itu, setelah arahan dari konsultan, baru kita lakukan perbaikan kemarin. Ya, kemungkinan yang terakhir untuk kita, sejauh ini sampai saat ini kira-kira progres pengerjaan ini sudah berapa persen? Soal progres itu memang masih kita kejar. Kondisi kita juga memang berlawanan dengan cuaca. Jadi cuaca ini yang kita mau sesuaikan semua pekerjaan. Artinya secara struktur itu kita hampir rampung. Jadi kita usahakan sesuai dengan tanggal kontrak. Persentasenya sejauh ini berapa persen pekerjaan semua? Jadi untuk persentasenya dari konsultan. Kurang lebih 75%. Jauh. Kalau itu kontraknya tanggal 2 kontrak, berarti 2 Desember. kalau pastikan akan mencapai target. Kita berusaha. Dari konsultan Terkait informasi yang beredar di luar ataupun juga terkait kunjungan beberapa anggota DPR tadi. Ya, terima kasih. Mungkin saya nanti sampaikan bahwa kami selaku tim pengawas, kami bekerja sesuai dengan tupoksinya kami. Jadi kami mengawasi ini terhadap pelaksana, apakah dia bekerja sesuai dengan gambar dan arahan dari tim perencana. Nah, itu semua sudah. Terkait ada rumor bahwa di luar bahwa
pekerjaan ini konsultan pengawas tidak standby di lokasi. Kedua, mutu beton dicurigai bahwa itu tidak sesuai. Nah, kita secara melihat visual waktu patahan terjadi, beton itu utuh. Berarti ya tanpa tiang. Jadi kita bekerja ini kan sudah sesuai dengan arahan dari gambar tim perencana. Seperti itu. Intinya hasil pengamatan ke konsultan selama ini pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana itu sesuai dengan perencanaan. Sudah. Persentase progres tadi berapa persen? 75%. 5%. Dengan target tanggal 2 Desember itu dipastikan ini juga mencapai atau Ya, kalau hal itu karena ini ada sedikit perbaikan kemarin, jadi kita tidak mungkin membongkar ini lebih cepat karena harus sesuai dengan umur betonnya juga, sehingga otomatis bagian sini akan terlambat. Untuk material yang patah itu, bangunan yang patah itu kira-kira struktur apa yang ditambah kemarin? Struktur bangunan apa yang ditambah kemarin? Kalau dari awal kita sebagai konsultan pengawas, kita tidak bisa memberikan instruksi terhadap rancangan dari perencana. Jadi kita bekerja sesuai dengan arahan dari perencana. Jadi tidak ada tambahan. Nah, setelah terjadi patahan itu, baru kami mengganti struktur dan pembersihan lebih besar. Kemudian ada tambahan tiang penopang. Jadi kalau panduan mengenai campuran mutu beton sudah dari PUPR sudah memberikan dia punya standar pencampurannya itu untuk mutu K250. Apa tadi? K250. K250. Apa maksudnya? Mutu beton, karakteristik beton. Itu yang terbaik kah? Kategori terbaik kah? Ya, Berarti setelah dilakukan itu sudah standar untuk Kalau standar itu gedung lantai 2. Oh itu ya? berarti intinya setelah perbaikan kemarin selain tambah tiang ada juga material-material yang diganti. ya, Besi. material jelas diganti karena material yang lama kan tidak dapat digunakan lagi. Soal ukurannya. Kalau masalah dimensi ya. ukurannya baik dimensi untuk pembesian maupun ukuran pembalokannya itu berbeda. Kalau sebelumnya itu dari panduan perencanaan gambar itu besinya besi 13 besi ulir 13 ulir. Kalau besi ulir 13. 13 kalau standarnya jelas SNI. Dimensi pembalokannya 25-30 20-30 di perencanaan. 20-30 perencanaan. Oke. Jadi dengan dimensi pembalokan 20-30 isi besi tulangan pokok di dalam itu besi 13 dengan jumlah 8. Terus kalau istilahnya kami begelnya itu cincinnya itu besi 8 dengan jaraknya kurang lebih itu 10 cm. Jadi tadi mutu terus dimensi seperti itu semua panduannya dari perencanaan. Apakah itu sudah sesuai? Kalau penyesuaian itu jelas karena kontrolnya kan dari kami selaku pengawasan. Sesuai dengan perencanaan. Sesuai semua dengan perencanaan. Jadi yang kaitan dengan masalah perbaikan. Jadi mungkin kami karena kami di tim, kami ditugaskan oleh Dinas Kesehatan. Jadi kami setelah ini patah, kami lakukan
pertemuan untuk membahas kira-kira solusinya seperti apa. Jadi setelah itu kami mendapat sebuah kesepakatan. Jadi dimensi-dimensi kami rubah, baik pembalokannya maupun tulangan besi yang ada di dalam. Jadi kami merubah dimensi pembalokan menjadi 25-50. Yang sebelumnya Yang sebelumnya 20-30. berarti ada penambahan ya. Ada penambahan. Dengan tujuan untuk lebih ini tahan. Kalau tujuannya kan jelas. Jadi kita dengan penambahan estimasi secara teknisnya bahwa ini bisa dilakukan untuk memikul struktur atau beban-beban yang ada pada pembalokan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada penambahan yang sebelumnya dalam perencanaan tidak ada penopang kolom-kolom yang kolom ini itu berdiri menerus sampai pada fondasi. Jadi dia perletakannya ini tidak di atas plat atau di balok. Jadi dia menerus sampai pada posisi fondasi. Jadi hemat kami akibat revisi ini, ya ini pasti lebih kuat, lebih kokoh dia. Itu pertimbangan secara teknisnya. Terus yang kaitan tadi masalah mutu, semua acuannya dari perencanaan. Perencanaan menerbitkan yang namanya spesifikasi. Jadi spesifikasi ini kriterianya banyak yang berkaitan dengan material, dengan metode. Jadi apa yang sudah tertera di dalam kontrak itu yang dilaksanakan di sini. Jadi karena kami tidak difasilitasi oleh negara untuk alat pengujian, dan kami mengawasi, melihat kontrak. Kontrak ini isiannya ada pengujian laboratorium. Maka rekomendasinya jelas, karena dia ada masa pembayarannya. Rekomendasinya bahwa sebelum melaksanakan sebuah kegiatan yang berstandar ini karakteristik mutu, maka dilakukan pengujian sebelum melaksanakan pekerjaan. Namanya uji kubus beton, kalau itu istilah laboratorium. Sehingga perpaduan antara spesifikasi yang diterbitkan oleh perencanaan itu pembandingnya pengujian. Jadi disitulah letaknya nanti konversi antara penerbitan perencanaan dengan proses pelaksanaan. Maka yang kami pakai adalah uji mutu ini, Pak, karena kami tidak terlibat dalam proses perencanaan, sehingga apa yang dilaksanakan di lapangan panduannya itu jelas. Jadi narasumbernya itu dari laboratorium. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pekerjaan ini sudah berjalan kurang lebih waktunya 4 bulan. Jadi secara struktur itu ada ketentuan. Jadi dia harus mengambil lagi uji trail test istilahnya, kalau istilah teknisnya, menguji kembali formula yang dilaksanakan. Jadi setelah dilakukan trail test melalui suatu alat yang namanya hammer test, maka bacaannya harus sinkron dengan pengujian sebelumnya. Itu konsekuensinya. Maka di situ ada bacaannya bahwa mutu pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan karakteristiknya. Hingga macam berkaitan dengan kasus atau persoalan yang kemarin, mungkin terlalu jauh kita berbicara rubuh. Karena berbicara rubuh ini, struktur yang ada di sini merupakan satu kesatuan. Tidak terpenggal dia. Bahwa balok di depan tidak berkaitan dengan struktur yang lain. Lalu secara kasat mata bahwa jatuhnya itu diakibatkan oleh apa? Berarti dia terlalu berat. Balok tidak sanggup memikul. Jadi kami memberi suatu pertimbangan mengapa kami menerbitkan
rancangan revisi seperti ini. Jadi kami sudah mengkaji secara teknis. Jadi di dalam tim pemberi kegiatan ini dinas, mereka memiliki tim teknis dari instansi teknis, sehingga kami juga memberi masukan karena mereka narasumber. Jadi dengan segala berbagai pertimbangan teknis, sehingga prosesnya setelah kami lakukan kesepakatan bersama, maka kami antisipasi perbaikan lebih cepat, sehingga dalam waktu kurang lebih dari proses pengecoran tanggal 12 ini hasilnya. Hanya kami selaku perpanjangan tangan dari dinas konsultan pengawas, kami belum siap bongkar. Alasan yang pertama, karena kita harus kaji ulang masalah mutu pelaksanaan yang sudah saya sampaikan tadi. Itu tes hasil pelaksanaannya yang kami tunggu itu, sehingga nanti ada rekomendasi kelanjutan untuk pembongkaran UGS. Mungkin dari kami seperti itu dulu. Kalau memang ada tambahan untuk terkait dengan isu yang sudah beredar di berita, Pak, apa pesan atau harapan yang disampaikan? Kalau isu yang kami lihat memang kan wajar ya, sebagai masyarakat yang tidak paham dengan masalah struktur pasti menilainya seperti itu. Tapi kami selaku pengawas atau yang mengerti tentang teknis, bahwa ini sebenarnya tidak berdampak pada keseluruhan. Dia hanya bagian yang memang mengalami perbedaan atau dalam desainnya mungkin tidak terkontrol. Ya, sebagai manusia lah mungkin ada kelalaian. Karena patahannya kan jelas, tidak mempengaruhi struktur. Kami sudah kaji secara visual, kami mengambil data sebelum memberi keputusan bahwa ini harus dibongkar bagian-bagian mana. Jadi mungkin Bapak-Bapak bisa lihat bahwa pembalokan ini strukturnya sama, pembesian yang sama, tetapi dia tidak mengalami pergeseran atau tiang-tiang yang mengikat ini. Dia tidak mengalami perbedaan bentuk atau mengalami cacat, sama sekali tidak. Sehingga kesimpulan kami untuk sementara bahwa jatuhnya atau patahnya ini, Tiang ini balok ini karena terlalu berat. Itu kesimpulan kami. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.